Kalian ingat perkataan nenek turbo ini? Perkataan ini sebenarnya menunjukkan kalau nenek turbo adalah nenek baik hati dan suka menolong. Nggak percaya? Setidaknya ada beberapa alasan kenapa nenek turbo kita bisa katakan sebagai hantu nenek baik hati. Mari kita bahas. Poin pertama, perkataan nenek turbo pertama kali pada Okarun. Perkataan nenek turbo yang sangat vulgar di awal pertemuannya dengan Okarun di episode pertama dari anime Dandadan sebenarnya adalah perkataan yang dirinya gunakan dengan tujuan baik. Jadi konteks penting ya di sini. Apa yang nenek turbo katakan pada Okarun yaitu sebenarnya nenek turbo gunakan untuk satu hal, yaitu melindungi perempuan yang menjadi korban atau akan menjadi korban ruda paksa. Jadi kata-kata lucu dan vulgar yang nenek turbo katakan sekarang tidak lucu lagi jika kita melihat konteks sesungguhnya dari perkataan ini. Kalau kalian tidak tahu, terowongan yang menjadi tempat nenek turbo berada dan kemudian Okarun Satroni dan kemudian jadikan bahan percobaan untuk uji nyali adalah tempat di mana terjadinya pembunuhan dari para perempuan muda seusia SMP dan SMA yang biasanya dimutilasi dan diruda paksa pula. Inilah sebabnya nenek turbo mengatakan itu untuk menjadikan dirinya sebagai perisai atau pelindung bagi perempuan-perempuan tersebut apabila mereka masih hidup. Inilah sebabnya perkataan vulgar nenek turbo di awal episode pertama sekarang menjadi masuk akal. Dikarenakan dirinya menyangka kalau Okarun alias Takakuraken adalah pelaku pembunuhan ataupun orang yang berniat tidak baik di tempat tersebut. Sehingga kita bisa katakan kalau Okarunlah yang salah dalam peristiwa pertemuan dengan nenek turbo ini, dikarenakan dirinya seenaknya masuk ke spot yang sering dijadikan tempat tindakan kriminal tanpa dirinya menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dan karenanya bijinya pun akhirnya hilang ditelan sang nenek. Jika kita menghubungkannya dengan peristiwa kriminal yang terjadi di terowongan tersebut, yang tentunya kita tahu dilakukan oleh penjahat kelamin dan pelaku ruda paksa, maka sekali lagi apa yang nenek turbo lakukan menjadi masuk akal. Dengan mencuri atau merampas biji dari pelaku, maka kemungkinan nenek turbo bisa melindungi para perempuan korban pelecehan di terowongan tersebut. Dan dengan melakukannya, maka salah satu motivasi pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan hilang seutuhnya dikarenakan otongnya sudah tidak ada sama sekali. Dan ini kurang lebih penjelasan utama kenapa nenek turbo mengatakan hal ini di awal-awal episode Dandadan di episode 1 kepada Okarun. Hal ini juga lah yang membuat nenek turbo sangat keras kepada Okarun, bahkan sampai berusaha untuk merasukinya setelah dirinya berhasil mengutuknya, dikarenakan kemungkinan dirinya menyangka kalau Okarun ini adalah seseorang yang akan melakukan tindakan kejahatan ketika dirinya mengunjungi hotspot tersebut, dan sebagai gantinya biji Okarun dirampas oleh nenek tersebut. Dikombinasikan dengan kemampuannya untuk berlari dengan sangat cepat hingga 100 km per jam, maka siapapun tidak akan lepas dari kutukan nenek turbo, bahkan jika misalkan para kriminal itu menggunakan mobil atau motor sekalipun. Sehingga bisa dikatakan kalau kutukan nenek turbo ini dapat menghasilkan efek jera yang luar biasa bagi para pelaku kriminal di luar sana. Dan jika ada seseorang yang bolanya hilang akibat nenek turbo, maka hal ini akan menjadi percontohan sehingga orang-orang yang memiliki otak mesum tidak akan bertindak keterlaluan untuk melampiaskan nafsu mereka. Ditambah dengan kemampuan nenek turbo yang akan bisa merasuki pelaku kriminal tersebut, maka nenek turbo akan bisa meneror tidak hanya orang yang mengunjungi tempat angker yang dirinya tempati, namun juga teman-teman dari pelaku kriminal tersebut yang kemungkinan pelaku kriminal juga. Sehingga efek jera benar-benar akan efektif kepada para kriminal ini. Di episode 3 kemarin, kita diberikan semacam preview mengenai apa yang terjadi kalau nenek turbo berhasil merasuki Okarun secara penuh. Dan nenek turbo ternyata bisa membuat siapapun yang Okarun lihat terkena kutukan yang membuat mereka terbunuh akibat stroke atau serangan jantung. Peristiwa fatal ini tentu saja akan sangat bermanfaat jika diterapkan kepada pembunuh atau pelaku ruda paksa. Sayangnya, dalam anime Dandadan ini, Okarun tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang biasa yang kebetulan sedang melakukan uji nyali, sehingga khusus untuk kasus Okarun dan Momo Ayase, mereka harus dibebaskan dari kutukan tersebut. Terlepas mereka melakukan kesalahan besar dan melakukan sesuatu yang tidak sopan dengan mengunjungi tempat tersebut. Jadi pada dasarnya, kalau bukan karena genre shonen yang menjadi label dari anime dan manga Dandadan ini, maka anime ini sebenarnya sangat dark dan gelap jika kita mau menyelami lore dan berusaha memperhatikan setiap detail kecil yang ada di anime ini, terutama ketika kita bicara mengenai para hantu dan roh gentayangan yang ada di anime ini. Poin kedua, nenek turbo sering pindah tempat. Menurut Seiko, neneknya Ayase, nenek turbo sering dikatakan pindah-pindah spot atau tempat di seluruh Jepang.
Dan ini dirinya lakukan untuk dua alasan utama. Pertama, untuk melindungi dan menolong perempuan atau gadis yang menjadi korban ruda paksa atau pembunuhan dan mutilasi. Dan kemungkinan ini tentunya kecil terjadi karena apabila kabar telah terdengar mengenai suatu tempat yang dijadikan tempat-tempat kriminal secara umum, maka biasanya tindakan kriminal tidak akan terjadi lagi di tempat yang sama dalam waktu yang lumayan lama. Dan yang kedua, untuk membimbing para gadis-gadis yang telah terlanjur menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan supaya mereka bisa melanjutkan ke alam baka. Inilah sebabnya Nenek Turbo seringkali berpindah-pindah tempat ke seluruh tempat di Jepang di spot-spot yang dikenal sebagai tempat kejadian perkara dari peristiwa pembunuhan dan mutilasi para gadis. Tidak hanya berusaha untuk melindungi mereka apabila mereka masih hidup, namun juga untuk membuat mereka yang bergentayangan supaya bisa tenang pasca kematian mereka. Dan inilah alasan lainnya kenapa Nenek Turbo sebenarnya hantu baik hati. Terlepas kalau dia merampas bola emas milik Okarun atau Takakuraken dikarenakan dirinya sibuk membimbing roh-roh para gadis yang tidak tenang dan menyelamatkan mereka. Dan untuk melakukannya, Nenek Turbo bahkan sering berpindah-pindah di Jepang yang tentunya menyebabkan banyak sekali gadis korban pembunuhan berhasil Nenek Turbo selamatkan dari menjadi arwah gentayangan ataupun membimbing mereka kembali ke alam baka sehingga mereka tenang dan tidak menjadi roh pendendam. Poin 3, Nenek Turbo bersahabat dengan Earthbound Spirit Crab. Hal lainnya yang menjadikan Nenek Turbo ini adalah hantu nenek baik hati adalah persahabatannya dengan Earthbound Spirit Crab atau roh kepiting raksasa yang terikat ke bumi. Earthbound Spirit Crab atau roh kepiting yang terikat adalah yokai yang memiliki ikatan dengan tempat di mana suatu situs angker bekas tempat kriminal berada. Salah satu yang menjadi ciri khas dari kepiting ini selain ukurannya yang lumayan besar alias raksasa adalah wajah-wajah yang ada di punggungnya. Wajah-wajah yang muncul di punggung dari roh kepiting ini ternyata adalah para korban ruda paksa dan mutilasi yang gentayangan. Jadi roh kepiting ini bisa katakan sebagai roh-roh gentayangan dari para korban-korban kriminal yang kemudian bergabung dan membentuk suatu yokai besar yang kita kenal sebagai roh kepiting tersebut. Nenek Turbo tentu saja berupaya untuk membebaskan kumpulan dari para roh gadis tersebut supaya mereka bisa melanjutkan ke alam baka, dan akhirnya sebagai bentuk penghiburan dirinya menggabungkan dan mengkombinasikan dirinya dengan roh kepiting tersebut. Tujuannya ya hanya satu, supaya roh tersebut tidak mendendam dan terus terikat dengan kematian mereka yang tidak wajar. Inilah alasan sesungguhnya kenapa Nenek Turbo menyatu dengan kepiting tersebut. Jadi berbeda dengan anggapan beberapa orang yang menganggap kalau Nenek Turbo sengaja menggabungkan dirinya dengan kepiting raksasa tersebut supaya mendapatkan kekuatan, sehingga dirinya bisa membangkitkan para orang mati di area pemakaman di wilayah kepiting tersebut. Alasan sesungguhnya nenek tersebut untuk menyatu dengan sang roh kepiting adalah untuk membimbing para gadis yang ada di punggung kepiting ini, terlepas kalau Nenek Turbo mendapatkan kekuatan dengan menggabungkan dirinya dengan sang kepiting. Walaupun itu bukan tujuan sebenarnya dari Nenek Turbo melakukannya.